Selamat siang Sobat PMI Jakarta Utara. Sekarang kembali lagi di podcast PMI Jakarta Utara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Cahya Yulianti. Saya siswa dari SMK 49 Jakarta. Hari ini kita kedatangan wanita cantik lagi nih teman-teman. Beliau adalah Mbak Erna. Hai, apa kabar semuanya? Sebelumnya Mbak Erna ini berkarir di PMI hampir 30 tahun, bener Mbak? Betul, 30 tahun, hampir, kurang sebulan ya. Ya. Kurangnya sebulan, gak apa-apa teman-teman. Dan sekarang beliau bertugas di PMI Jakarta Utara sebagai Ketua Pengembangan Sumber Daya dan Ketua Tempat Uji Kompetensi. Sebelumnya di sini kita bakal ngebahas tentang PMI ya teman-teman bersama Mbak Erna. Nah, Mbak Erna, saya dan penonton mungkin mau tahu nih terbentuknya PMI itu bagaimana ya Mbak? Oke, terbentuknya PMI jauh ya, lumayan panjang ceritanya. Tapi saya akan ambil kesimpulan nih Mbak Salwa. Kalau orang taunya PMI itu pasti kenalnya apa? Pasti donor darah. Donor darah. Iya betul. Tapi sebetulnya di balik itu nanti banyak. Tapi PMI Palang Merah Indonesia itu dulu terbentuk nih sejarahnya. Kita terbentuk itu di 17 September 1945. Jadi 1 bulan setelah Indonesia merdeka. Perjalanan sampai ke dalam 17 September itu sebelumnya itu kita tuh berstatus Palang Merah Belanda. Jadi sebelum jadi PMI itu Palang Merah Belanda dulu. Nah, Palang Merah Belanda pada saat penjajahan Belanda itu Belanda membentuk Nederland Red Cross. Nah, kemudian setelah tetapi pada saat sebelum merdeka pun kita di Indonesia ini mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan internasional. Nah, dari kegiatan internasional itulah kemudian ikut dalam konferensi-konferensi yang dilakukan oleh Jenewa. Di tahun 1939 kita kemudian membentuklah cikal bakalnya PMI, tetapi pada tahun 1940 tidak diakui. Pada saat pertemuannya tuh di Palang Merah Belanda waktu itu kan mereka juga ada konferensi kan, tapi itu tidak diakui lah berdirinya PMI. Nah, kemudian pada tahun setelah Indonesia merdeka, jadi pada saat perang gitu kan, kita tuh banyak korban kan, banyak korban, banyak terjadi yang celaka lah baik prajurit maupun masyarakat. Dan disitulah kemudian yang sekarang Presiden Soekarno itu presiden pertama itu kemudian dia memerintahkan kepada waktu itu Dr. Brother Johan itu untuk membentuk yang namanya Perhimpunan Palang Merah Indonesia itu di tanggal 3 September. Setelah itu diakui? Belum diakui, dan itu ceritanya memang masih panjang. Begitu membentuk 5 September baru dibentuk yang namanya Komite atau Panitia 5. Dan di Panitia 5 inilah yang kemudian menyusun struktur, menyusun bagaimana kebijakan berdirinya PMI, dan tanggal 17 September 1945 itulah ditetapkan sebagai harinya terbentuknya Palang Merah Indonesia. Nah, apakah terus sudah diakui? Belum juga diakui oleh dunia. Kita kapan sih sebetulnya 1950 baru Palang Merah Indonesia itu diakui oleh dunia, oleh yang namanya ICRC atau Komite Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gitu. Nah, itulah perjalanan kenapa akhirnya 17 September itu menjadi Hari Palang Merah Indonesia. Gitu Mbak Salwa. Nah, sebelumnya saya juga mau tahu nih Bu, tugas PMI itu apa aja selain donor darah? Karena kan banyak orang awam nih yang kayak baru tahu PMI itu pasti yang mereka tuju itu pasti donor darah doang. Iya, mandat kita itu pertama 2. Mandat PMI sejak PMI terbentuk itu mandatnya 2. Ada Kepres 246 itu 264 itu tahun 1963 itu adalah ada 2, yaitu bencana dan donor darah.
Nah, bencana ini baik bencana alam maupun konflik sebetulnya kan itu. Tetapi kemudian itu berkembang menjadi dasar yang sekarang ini PMI punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Apa saja sih tugasnya selain donor darah? Satu, tentang kebencanaan. Yang jelas bagaimana menangani penyintas dari bencana, baik bencana alam, bencana sosial. Kemudian donor darah. Bagaimana penyediaan darah dan menghimpun donor darah yang aman dan berkualitas. Yang ketiga adalah tentang pembinaan generasi muda. Yang keempat itu tentang bagaimana pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, terus kemudian mendiseminasikan, terus kemudian memberikan dukungan psikososial. Dan itu semua ada di dalam undang-undang kita. Jadi PMI itu mempunyai tugas pokok ada 8. Kurang lebihnya itu teman-teman. Tuh teman-teman, selain donor darah, PMI banyak banget tugasnya. Kalian bisa tahu dari Mbak Erna. Iya. Nah, Ibu, di kondisi sekarang ini kan banyak banget lembaga kebencanaan nih sebelumnya. Lembaga kebencanaan, kemanusiaan, apakah tidak ada bentrok antara PMI dan lembaga-lembaga tersebut? Iya. Kalau bentrok kayaknya enggak ya. Pernah nggak lihat PMI bentrok? Pernah nggak lihat PMI bentrok sama yang lain? Ada ACT, terus kemudian banyak ya. Ada BSMI, ada ACT, ada Dompet Duafa, ada Save the Children, ada Mercy Corps. Banyak sebetulnya, banyak lembaga atau NGO yang menyelenggarakan kegiatan yang sama. Tapi sekali lagi PMI ini terbentuk merupakan akselerinya pemerintah. Jadi bagaimana PMI memberikan atau menjadi pendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan satu-satunya perhimpunan, satu-satunya lembaga kemanusiaan yang diakui oleh negara adalah satu. Karena kita punya prinsip dasar Kepala Merah ada 7. Ya kan, kemanusiaan, terus kenetralan, kemandirian, dan di mana salah satunya adalah kesatuan. Satu negara hanya boleh satu lambang. Jadi kenapa satu-satunya lembaga kemanusiaan ini adalah PMI? Kalau kita bentrok enggak, tetapi bagaimana kita berkolaborasi justru. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman lembaga lain atau NGO lain dalam memberikan pelayanan. Semua punya tujuan yang sama, memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Dan itu apakah mereka menjadi satu pesaing atau kompetitor? Tidak. Tapi seyogianya kita saling melengkapi. PMI memiliki tugas apa yang sudah dikerjakan oleh PMI, teman-teman bisa mengerjakan di bidang yang lain. Kita semua harus saling dukung sih, menurut saya itu Mbak Salwa. Berkolaborasi itu penting banget ya teman-teman ternyata. Selain kayak kita bisa saling melengkapi, banyak juga manfaat lainnya. Oke, Mbak Salwa, di kita pelayanan PMI itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Jadi ada 8 kegiatan layanan kita gitu. Jadi kalau layanan secara keseluruhan itu kan sudah dipayungi dengan adanya tadi yang saya sampaikan ada undang-undang ya. Nah, di utara sendiri di PMI Jakarta Utara kita juga punya layanan-layanan itu. Apa aja itu ya Bu, layanannya? Kalau di utara, biar teman-teman semua tahu. Oke, di utara itu kan ada gini ya. Kita tuh punya moto lah ya, kobarkan kebaikan. Nah, bagaimana kita mengobarkan semua layanan kemanusiaan, semua kegiatan-kegiatan Kepala Merah di Jakarta Utara. Di utara punya layanan klinik. Klinik itu gratis. Itu yang kita kembalikan bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat. Kita punya pembinaan PMR di sekolah. Kita punya pendidikan pelatihan untuk relawan. Kita punya pelayanan posko 24 jam. Kita punya dari sisi kesehatan, dari sisi sosial lah ya. Terus kemudian kita punya juga tim yang juga menangani kebencanaan. Dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana PMI itu mengimplementasikan mandatnya di dalam undang-undang gitu. Oke, Ibu, sebelumnya saya mau tahu nih, kan di PMI Jakarta Utara ada klinik ya, klinik gratis, betul? Iya. Apakah klinik gratis itu buka 24 jam atau ada jam khususnya? Iya. Kalau 24 jam sih belum lah ya, belum. Karena kita juga berharap ke depan bisa 24 jam. Tapi tahap pertama ini kita belum 24 jam. Jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari pagi ya, jam 8 sampai jam 5 sore. Itu baru itu. Karena memang shift dokternya kan harus 2 kali gitu. Nah itu makanya kenapa kita butuh support dari masyarakat
untuk kegiatan-kegiatan PMI gitu. Klinik ini sendiri biasanya ada sekitar berapa pasien dalam sehari? Saya nggak hafal ya rata-rata, tetapi kalau dilihat sebulan itu bisa di atas 500 pasiennya. Pasien yang datang ke klinik, tapi kalau harian saya memang tidak hafal, tetapi yang rata-rata tiap bulan itu sampai dengan 500, dan itu melayani sebetulnya untuk masyarakat seluruh Jakarta Utara ya. Silakan dari ujung mana kalau mau berobat ke kita sih sebetulnya free, betul-betul gratis lah gitu. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, siapapun mau dia punya KTP, mau enggak, mau dia masyarakat mana yang tiba-tiba mengalami penyakit kambuh atau jatuh di Jakarta Utara dibawa ke klinik, dan itu dibuka kok. Nggak mungkin disuruh pulang Mbak Salwa, tenang aja gitu loh. Dibuka untuk umum ya? Dibuka untuk umum gitu. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 gitu. Nah, mungkin itu sih layanan-layanan yang ada di Jakarta Utara lah ya Mbak gitu. Dan mungkin PMI lain juga sama, karena PMI Provinsi DKI Jakarta itu kan punya 5 kota dan 1 kabupaten sebetulnya, dan semua memiliki ciri khas perbedaan. Tapi di tempat lain saya belum melihat adanya klinik, tetapi di utara kekhususannya adalah punya klinik itu gitu. Klinik baru pertama ada di sini? Tidak pertama sih, tapi Jakarta Pusat juga dulu pernah ada klinik. Pengelolaannya apakah sekarang masih berlanjut itu yang saya tidak bisa mengamati itu, karena kan sekarang saya sudah di utara, tidak lagi di provinsi gitu. Nah, itu perkembangan yang terjadi secara PMI. Nah, masyarakat, terutama masyarakat PMI lah ya. Kalau saya bilang masyarakat PMI adalah orang-orang yang di PMI. Jadi selalu memperingati kenapa akhirnya 17 September itu sebagai Hari Palang Merah, ya karena terbentuknya dan disahkannya di situ. Dan sekarang ini kita selalu memperingati itu. Dan kenapa di setiap tanggal 17 September seluruh komponen PMI itu upacara kayak gitu, Mas. Oh, ada upacaranya? Ada upacara. Bukan 17 Agustus aja yang upacara gitu. Nah, jadi ininya juga ada? Ada gitu Mbak. Terkait donor darah nih, kan PMI Jakarta Utara udah ada klinik sendiri. Ya. Apakah untuk donor darah juga ada ruang tersendiri gitu atau jadi satu? Donor darah bagian yang terpisah karena dia ada unit sendiri, ada unit tentang donor darahnya sendiri. Jadi bukan bagian klinik sendiri, donor darah sendiri. Kalau donor darah ini kan sudah merupakan sebuah unit kerja di PMI itu. Jadi dia bagaimana dia mencari, mengolah, bagaimana mengembalikan darah yang dibutuhkan setelah diolah oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien-pasien di rumah sakit. Jadi itu. Kira-kira sehari berapa banyak orang yang donor darah di PMI Jakarta? Detail pastinya itu kalau dulu itu sekitar 1.200 sampai 1.500 kebutuhan untuk se-Jakarta. Pendonor yang harus dicari. Tapi sekarang kurang lebih hampir hanya 800-an lah. 800-900 itu kebutuhan satu hari kantong darah yang harus diperoleh. Tapi mencukupi? Dibilang mencukupi itu tergantung kebutuhan lah ya. Bisa dibilang mencukupi pada saat stok darah banyak, kebutuhan pasien tidak banyak, ya kan? Itu bisa, itu mencukupi namanya. Tapi kalau tiba-tiba ada KLB atau kejadian luar biasa, musim demam berdarah katakan, akhirnya darah nggak cukup. Sekarang itu sering kali timbul, darah di PMI tidak ada. Padahal mungkin prosesnya membutuhkan waktu, kayak gitu. Oke teman-teman, sekiranya sudah cukup ya semuanya. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak sudah menyampaikan mungkin keresahan-keresahan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan namun tidak tersampaikan. Oke Ibu Erna, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama Mbak Salwa. Untuk bincang-bincang hari ini. Demikian teman-teman semua bincang-bincang kita hari ini bersama Mbak Erna yang cantik sekali ya. Jangan lupa nonton podcast kita dan jangan lupa juga like, komen, dan share. Dadah.